Siap. Penyematan tanda operasi oleh Inspektur Upacara. Kami, prajurit Tentara Nasional Indonesia, pada gelar operasi Gaktif dan Justisi tahun 2025 dengan tulus dan ikhlas bertekad: 1. Patuh pada hukum dan disiplin prajurit. 2. Meniadakan segala bentuk pelanggaran prajurit. 3. Menjaga sinergitas dan soliditas TNI Polri. Selesai. Dengan amanah Panglima TNI pada upacara gelar operasi Gaktif dan operasi Justisi Polisi Militer Senin tanggal 10 Februari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maulwi Simanjuntak, yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Udara Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, yang saya hormati para pejabat utama Mabes TNI, Mabes Angkatan, dan Mabes Polri, yang saya hormati para pejabat kementerian serta seluruh peserta upacara yang berbahagia. Operasi Justisi Polisi Militer TNI. Sebagaimana kita tahu bersama, operasi Gaktif dan operasi Justisi Polisi Militer TNI merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun sebagai komitmen kita dalam menegakkan disiplin hukum dan tata tertib di lingkungan TNI. Penegakan disiplin hukum dan tata tertib menjadi hal yang sangat penting karena TNI diberi tugas oleh negara untuk menjadi garda terdepan bangsa di bidang pertahanan. Untuk itu, operasi yang digelar hari ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menjaga amanat yang sudah diberikan negara kepada TNI agar kekuatan yang dimilikinya tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar tugas pertahanan negara. Hadirin yang saya banggakan, sebagai sebuah operasi penegakan ketertiban dan penegakan hukum, operasi ini harus mengedepankan aspek-aspek edukatif, preventif, dan persuasif agar para prajurit TNI menjadi tertib dan taat hukum, karena dilandasi oleh kesadaran yang tinggi untuk patuh pada peraturan yang ada. Operasi ini hendaknya mengedepankan aspek keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum, sehingga diharapkan seluruh lapisan pangkat di lingkungan TNI memiliki tingkat kesadaran hukum yang sama. Polisi militer TNI harus menjadi teladan di lingkungan TNI dengan bertindak profesional dan melakukan langkah hukum secara adil. Operasi ini harus mengedepankan aspek-aspek edukatif, preventif, dan persuasif agar para prajurit TNI menjadi tertib dan taat hukum, karena dilandasi oleh kesadaran yang tinggi untuk patuh pada peraturan yang ada. Operasi ini hendaknya mengedepankan aspek keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum, sehingga diharapkan seluruh lapisan pangkat di
di lingkungan TNI memiliki tingkat kesadaran hukum yang sama. Polisi militer TNI harus menjadi teladan di lingkungan TNI dengan bertindak profesional dan melakukan langkah hukum secara adil, transparan, dan akuntabel. Tuntutan profesionalisme polisi militer TNI ini sejalan dengan program Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, di mana reformasi hukum menjadi salah satu program prioritas dalam masa kepemimpinan beliau. Polisi militer harus mampu menjadi aparat penegak hukum yang mampu memberikan kontribusi positif terhadap penegakan hukum tidak hanya di lingkungan TNI, namun juga dalam lingkup nasional. Peserta upacara yang saya banggakan, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa penekanan yang harus dijadikan pedoman dalam pelaksanaan operasi Gakti dan operasi justisi ini. Yang pertama, laksanakan tugas operasi ini dengan niat ibadah, tulus dan ikhlas dalam ridho Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Adil. 2. Pegang teguh sumpah prajurit, sabta marga, dan 8 wajib TNI dalam melaksanakan tugas operasi ini agar Anda mampu menjalankan tugas secara profesional. Ketiga, selalu waspada dan sigap dalam menghadapi perkembangan situasi yang tidak terduga. Keempat, bina soliditas dan kompakan bersama seluruh komponen bangsa dengan tidak menunjukkan perilaku yang arogan dan selalu menjaga kepercayaan rakyat. Kelima, kreatif dan inovatif saat berada di lapangan agar tugas ini dapat terlaksana secara optimal. Keenam, tingkatkan pengawasan dan pengendalian agar operasi ini dapat berjalan sesuai dengan harapan. Hadirin dan peserta upacara yang saya banggakan, sebelum mengakhiri amanat ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Danpuspom TNI, para Danpuspom Angkatan, dan semua pihak yang mendukung terselenggaranya operasi ini. Tak lupa, tentu saja saya berterima kasih kepada seluruh. Kegiatan hari ini kita sama-sama melaksanakan upacara gelar operasi Gakti Justisi tahun 2025 dengan melibatkan dari Kodam atau secara umum TNI AD, kemudian dari Angkatan Udara, kemudian Angkatan Laut beserta dengan kepolisian dan Pemda. Adapun tujuan dari kegiatan operasi Gakti ini adalah untuk meningkatkan disiplin prajurit khususnya di internal TNI, kemudian juga menumbuhkan kepatuhan terhadap aturan hukum, kemudian yang ketiga untuk memberikan tata tertib kepada prajurit dan PNS, dan ini kan memberikan dampak kepada stabilitas keamanan yang diharapkan di situasi wilayah Kodam 1 ataupun Provinsi Sumatera Utara lebih stabil dan kondusif. Demikian. Sasaran utama Pak pada penegakan Gakti ini? Sasaran utama yang pertama tentu di individu prajurit itu secara internal. Apakah mereka sudah sesuai dengan gamat? Kalau di jam dinas kita mainnya 1 kali 24 jam di jam dinas maupun di luar jam dinas. Kemudian kendaraan yang digunakan itu betul-betul sudah dilengkapi atau sudah memenuhi ketentuan BPKB-nya, kemudian STNK-nya. Itu harus hidup, tidak bukan STNK udah mati kan. Kemudian juga bagi pengendara juga harus memenuhi kriteria. Tidak hanya di roda 2 tapi juga roda 4. Ada roda 6 juga yang kita lakukan. Ada SIM juga, SIM TNI yang dikeluarkan. Nah, inilah yang mau kita tertibkan. Kemudian sasaran yang berikutnya di luar jam dinas juga ada tempat-tempat yang kiranya akan menimbulkan ketidakbaikan bagi citra TNI Angkatan Darat, Udara, dan polisi termasuk di kepolisian.
Dan kegiatan ini sama-sama kita lakukan di TNI dan kepolisian juga menyangkut juga Pemda dengan melibatkan satu PP-nya. Itu termasuk bagian daripada pemberantasan narkoba maupun daripada kedisiplinan prajurit itu sendiri. Termasuk itu di antara dalamnya ya, penegakan hukum bagi mereka yang di tempat hiburan mungkin ataukah mungkin di tempat-tempat tertentu ada mereka di sana, itu dilarang mereka untuk hadir ataupun berada di tempat-tempat lokasi yang dapat menimbulkan tercorengnya citra TNI maupun kepolisian. Kita akan ambil itu, kita akan berantas. Apa Berapa personil Pak kira-kira yang dikerahkan? Personil yang akan dilibatkan mereka-mereka yang dari POM, Denpom, kemudian kepolisian. Jadi POM ini ya POM TNI, ada darat, laut, udara, dan termasuk kepolisian. Kurang lebih mungkin ada 1.500 personil. seluruh Kodam. Penegak. Mekanisme operasi gimana nih? Mekanismenya berawal dari yang seperti ini, kemudian mereka nanti briefing tempat-tempat umum kan gitu, jalan-jalan, kemudian di luar jam-jam dinas itu di tempat-tempat hiburan barangkali yang dapat mendatangkan. Sumatera Utara ini banyak sekali narkoba. Kami sangat-sangat concern menyangkut masalah narkoba. Lantas Anggota kita terlibat di sana, kita akan betul pecat sebagai bentuk pembelajaran keras agar narkoba ini betul-betul kita perangi. Apa harapannya Pak? Kita sudah banyak menangkap beberapa di tempat-tempat itu pun juga kita berkoordinasi dari pihak kepolisian. Badan Pomdam juga udah kesana kemari. Ya. Kita bertekad untuk tidak memberikan ruang pada pengguna dan pendistributor narkoba. Narkoba ini musuh bersama Pak, juga tidak hanya kepada aparat ini. Masyarakat juga kita himbau dan kita aja. Preventif itu lebih baik daripada terjadi. Tak perlulah rehabilitasi. Dapat duluan dapat informasi, kita saling membangun, memberikan informasi. Demikian Pak ya. Ya, terakhir Pak, harapannya terhadap dimulainya Gatib ini Pak, terakhir. Terima kasih. Jadi harapan yang kita inginkan dari kegiatan ini tentunya yang pertama adalah meningkatnya disiplin prajurit. Jadi bagi mereka yang salah nanti kita hukum sesuai jenis hukuman yang diberikan. Kalau itu disiplin ya disiplin, kalau itu menyangkut pidana kita lanjutkan ke POM dan ke pengadilan militer. Kemudian menimbulkan kesadaran hukum agar mereka paham betul apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan, terinternalisasi. Efek jerah harus kita berikan sebagai pembelajaran dan evaluasi agar mereka betul-betul berpikir dulu sebelum berbuat. Kemudian yang ketiga tentunya terciptanya ketertiban ya, di lingkungan kita dan lingkungan masyarakat di wilayah ini, sehingga stabilitas keamanan terjamin dan terbantu Pemda secara skop kedaerahan dan skop nasional. Demikian. Oke, terima kasih Jenderal.